Ernie dan pengalaman menulisnya. Apa yang membuat penerbit ini menerima karya gue adalah gue nggak tahu kenapa, karena itu tadi masih ada penerbit lain yang menolak karya gue. Cuma mungkin tips dariku adalah yang pertama, kamu harus nulis pakai bahasa Arab dan usahain bahasa Arabmu itu sudah benar-benar minim salah ejaan, karena bahasa itu benar-benar kaya ya, dan akan ada banyak banget budaya yang berbeda di antara kita sama di sono. Contohnya, sebisa mungkin kita harus taruh footnote atau hamish di buku kita. Gue pernah kecolongan, di buku itu gue nyeritain duren, tapi gue gak naruh di hamish itu apa. Padahal durian itu sudah mendunia gitu loh, tapi ternyata di Kuwait mungkin durian itu gak se-famous itu loh. Jadi setelah naskahnya udah selesai di review sama pihak sana, mereka tuh tanya, ini apa? Akhirnya gue kasih gambarnya, gue jelasin, dan di mata dunia durian itu seperti apa dan tulisannya gimana. Jadi kalian bisa googling juga kalau kayak di kasus gue ini tadi, durian itu gimana cara menulisnya dalam bahasa Arab. Dan tips selanjutnya adalah kirim ke banyak penerbit. Nah, kita nggak tahu perpanjangan tangan Allah itu lewat pintu yang mana. Gue punya prinsip dari dulu yang namanya buat nebar jaring seluas-luasnya. Itulah salah satu hal yang bikin gue tenang. Jadi ketika gue udah berhenti buat ngecek-ngecekin email terus, itu bukan karena gue hopeless ya, gue itu udah pasrah, udah ikhlas sama Allah. Penting gue udah nebar jaring seluas-luasnya gitu loh, tinggal nunggu aja mana yang akan dari gue gitu. Atau juga kalau misalnya di Indonesia kayak di DPS gitu, setahu gue ya, rentang waktu buat kita tahu ternyata karya kita itu diterima atau enggak itu aja tuh ada yang sampai 2 tahun loh. Dan alhamdulillah, buah dari kesabaran itu adalah ternyata sekitar 3 bulan kemudian gue dapat email baru dari 2 penerbit lagi, satunya dari Mesir dan yang satunya lagi tetap dari Kuwait. Mereka berdua ini mau menerima naskah gue. Alhamdulillah kan, tapi tentu aja nggak bisa diambil ya gitu. So buat kamu yang punya cerita dari sekarang, lanjutin, selesain. Kalau misalnya kamu tertarik untuk men-go internasionalkan tulisanmu, kamu bisa hubungin aku, ceritain dulu kisahmu ke aku. Aku bukan editor, aku juga bukan penerbit, aku juga nggak punya orang dalam kayak gitu. Aku cuma punya ini nih, ini buku. Jadi selama menulis itu aku berusaha untuk memikirkan perasaanku sendiri sebagai pembaca. Kalau misalnya aku jadi pembaca, apakah ada hikmah dari buku ini? Pesan apa yang gue dapat dari buku ini? Ya menurut gue setiap buku itu pasti ada hikmahnya. Kayak sejelek-jeleknya buku itu misalnya, hikmahnya adalah kita jadi tahu, oh ternyata buku yang jelek itu kayak gini. Dan itu pun sekali lagi buku yang jelek menurut kita belum tentu jelek di mata orang lain. So kalau misalnya nanti aku suka sama cerita kamu, kita bisa kerja sama, aku yang terjemahin, kamu yang nulis ceritanya, dan kita kirim sama-sama. Kamu mau diceritain apa lagi?